Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marta Syakila dari kelompok 3 Praktikum Mengantar Teknologi dan Informasi jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Baiklah, saya di sini untuk membahas mengenai praktikum mengenai HTML pada aplikasi Visual Code, di mana untuk memenuhi lampiran soal nomor 3 tentang membuat login dan biodata pada HTML. Nah, dengan minimal 20 biodata yang akan dimasukkan beserta foto. Nah, langsung saja saya akan share screen mengenai codingannya dan nanti hasil dari webnya itu sendiri. Nah, saya share di mana itu nanti ada tampilannya, kita buka Visual Code. Nah, di sini saya cukup banyak menggunakan line pada perintah-perintah yang saya gunakan, sekitar kurang lebih ada sini cukup banyak, sekitar kurang lebih ada 234 baris. Nah, jadi saya menjelaskan secara rinci saja atau secara singkat saja mengenai fungsi-fungsi yang saya gunakan. Nah, selanjutnya itu pada halaman nantinya akan tertampil seperti ini tampilan loginnya. Nah, jadi langsung saja untuk itu saya jelaskan. Yang pertama, pada line pertama ada dot type HTML, yaitu menentukan tipe dokumen HTML yang kita gunakan. Nah, jadi sini saya menggunakan tipenya tipe HTML, jadi .html. Nah, jadi pada line selanjutnya, nah, jadi pada line kedua ini ada HTML lang ID, di mana yaitu untuk membuka elemen HTML dan menetapkan bahasanya sebagai bahasa Indonesia. Nah, untuk head-nya sendiri yaitu membuka bagian head yang berisi informasi metadata dan gaya-gaya halaman yang akan digunakan. Nah, sedangkan di meta charset UTF-8 yaitu menentukan karakter encoding dokumen sebagai UTF-nya UTF-8. Nah, di sini itu ada encoding UTF-nya 8. Nah, pada line kelima sendiri yaitu meta name for content, di mana itu mengatur agar tampilannya sesuai dengan lebar perangkat pengguna, terutama di perangkat mobile. Nah, sedangkan di line 6 sendiri yaitu ada title formulir, di mana titelnya itu menyediakan judul halaman yang akan dimunculkan di tab browser. Jadi saya memunculkan yaitu untuk bagian tab browsernya dengan judul formulir biodata Martasya Aprilia. Sedangkan di line 7 ini, nah di mana di line 7 ini ada style. Style itu digunakan untuk membuka tag CSS yang internal untuk mengatur gaya elemen-elemen pada HTML-nya sendiri. Nah, jadi langsung saja kita menu ke CSS-nya itu ada body. Nah, di mana body ini untuk mengatur gaya masuk font, posisi, warna latar belakang, margin, dan tinggi minimum. Nah, seperti di sini fontnya itu saya memakai Times New Roman untuk tulisannya. Nah, untuk displaynya itu fleksibel. Nah, untuk rata kanan dan kirinya itu saya memakai rata tengah untuk paragraf, dan line-nya itu saya di rata tengah juga. Nah, untuk minimal ininya height-nya itu, nah itu untuk marginnya itu, tinggi minimumnya itu 100 dan juga marginnya 0 dengan backgroundnya itu warna biru. Nah, filenya di .container ini di line 17 sampai line 26 ini berisi yaitu untuk mengatur gaya elemen kontainer termasuk lebar maksimum, padding, warna latar belakang, bayangan, dan juga radius, sudut, dan teks rata tengah. Nah, jadi untuk width-nya ini saya isi 100, maksimalnya itu maksimal kontainernya itu 600 pixel, paddingnya itu 20 pixel, backgroundnya itu warnanya warna putih. Nah, box shadow-nya itu 4 pixel sama 8 pixel, dan radiusnya itu untuk radius sudutnya itu sekitar 8 pixel, dan untuk tata letak teksnya itu berada di tengah dan marginnya itu 20 pixel. Nah, selanjutnya saya ke line selanjutnya yaitu line 27 sampai line 30, di mana yaitu berisi H2 itu mengatur gaya elemen. Jadi untuk mengatur warnanya di sini saya warna teksnya biru untuk nanti ke bagian ini, bagian submitnya ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk margin bottomnya itu sendiri, di mana saya menggunakan 20 pixel, yaitu untuk jarak margin ke bawahnya.
Nah, sedangkan di form group itu digunakan untuk mengatur margin bawahnya. Di sini saya klikkan 15 pixel. Nah, setelah 15 pixel ini untuk teksnya itu, nah untuk yang di bagian teks rata kirinya ini, teks line-nya itu saya berada di rata kiri untuk kelompok inputannya. Nah, sedangkan di form di line 35 sampai line 39 ini untuk dot form group labelnya ini yaitu untuk mengatur tampilan labelnya. Jadi ada untuk termasuk warna dan juga jarak marginnya. Jadi ini untuk displaynya blok, marginnya itu berada di bawah dan colornya itu warna hitam. Nah, selanjutnya di line 40 sampai line 46 itu ada yang namanya dot form group input atau from group text area, di mana itu untuk mengatur gaya input dan text area. Nah, di sini seperti jaraknya itu 100. Nah, paddingnya itu 10 pixel dan bordernya itu untuk yang kita inputkan itu lebar bordernya itu 1 pixel dengan warnanya itu seperti warna kebiruan putih itu. Border radiusnya itu radius sudutnya itu 5 pixel dan untuk luarannya itu tidak ada ya, untuk outline garis luarnya tidak ada. Nah, selanjutnya itu di bagian submit. Nah, bagian submit line ke 47 sampai line 57 itu di mana ada dot submit button yaitu mengatur gaya tombol. Nah, jadi dia itu dengan lebarnya itu 100%, paddingnya itu 10 pixel, dan juga warna latar belakang itu warna biru. Di sini warna teksnya itu warna putih, untuk bordernya itu tidak ada, radius sudutnya itu 5 pixel, dan juga ukuran font itu 1, kursornya itu ada kursor yang bisa kita klikkan, dan transisinya background colornya 0,3 second. Nah, selanjutnya itu di line 58 sampai line 67, di mana ada submit button hover, yaitu untuk mengubah warna latar tombol saat di hover. Jadi itu backgroundnya nanti berwarnanya diubah jadi warna biru. Nah, jadi untuk yang ke line 61 sampai line 64 ini ada preset container, artinya itu mengatur warna teks hasil biodatanya itu nanti. Jadi display non, teks lainnya left. Nah, ini untuk result container H2-nya. Itu warnanya warna ke orange kuningan. Lalu setelah itu kita tutup tanya karena itu telah seperti ini. Nah, kita untuk menampilkan tampilan dari sebelum isi penjelasan yang akan kita masukkan. Nah, jadi di bagian ini sudah kita tutup head, bagian yang akan diinputkan tadi. Lalu kita masuk ke line 70 body. Nah, body itu untuk membuka bagian body yang berisi konten utama halaman. Nah, pada line ke-71 ini ada div class itu untuk membuat elemen div ini dengan kelas container dan menampung form loginnya itu sendiri. Nah, untuk yang di line 72 itu H2 login itu membuat judul login, di mana itu login, dan juga untuk form submit ini return login itu membuka form login dengan aksi memanggil fungsi login saat di submit. Nah, sedangkan di line 74 itu ada untuk membuat div dengan kelas from group untuk mengelompokkan label dan input username. Jadi dikelompokkan di dalam si div class itu menjadi labelnya username. Nah, itu membuat label untuk diinputkan ke username. Ada itu namanya input type ini. Nah, sedangkan ini kita tutup ke div karena kita telah mengelompokkan yang di bagian form group, yang di bagian username. Setelah itu ke password, di mana yaitu untuk div ini untuk menutup tadi dari div group ini, sedangkan yang div class for group ini untuk membuat div baru kelompok password. Nah, di mana yaitu di bagian for label for password ini, di bagian label ini tuh untuk kita menginputkan label dari passwordnya itu sendiri, sedangkan di bagian input type ini, bagian line 80 ini kita gunakan untuk input password dengan placeholder. Nah, jangan lupa untuk menutup div grupnya, dan di bagian bottom ini tombol untuk submit form login. Nah, jadi untuk kita setelah masuk ke submit dan kita login ke bagian awal. Nah, lanjut ditutup dengan div form untuk menutup form loginnya, dan ditutup dengan div untuk menutup div container untuk login tadi. Nah, ini.
Nah, selanjutnya ke line 86 ada div class container ID biodata container style ini tuh digunakan untuk membuat div form biodata yang disembunyikan. Nah, ada H2 formulir, di mana saya menuliskan formulir biodata Marta Syafriah H2 dan menampilkan judul form biodatanya. Nah, dari yang biodata div class ini sampai bagian biodata div form ada ini bagian nama lengkap, ada cita-cita, hobi, tokoh inspirasi, warna itu untuk sistem input biodata. Nah, jadi dia itu kayak kita masukkan ke grup satu-satu ya, karena di kelas tadi untuk mengelompokkan biodata atau label-label yang kita masukkan. Dimana saya menulis labelnya itu ada nama lengkap, hobi, cita-cita, tokoh inspiratif, warna favorit, makanan favorit, minuman, nomor telepon, email, Instagram, TikTok, jenis kelamin. Nah, ada juga pilihan dari jenis kelamin, ada itu kita di sini kita opsi. Nah, jadi ID tadi ada kita buat select ID itu di mana kita mengelompokkannya itu harus dipilih satu. Jadi di mana ada itu pilihan opsinya ada laki-laki dan juga perempuan, yang lupa ditutup search. Jadi itu untuk memilih salah satu. Nah, bagian sedangkan di bagian sama tadi di bagian div juga ada tadi kita tambahkan ini ada untuk mengelompokkan tinggi badan, berat badan, golongan darah, tempat lahir, status. Nah, di status ini juga ada grup pilihannya itu select ID tadi ya, di mana di status required. Jadi opsinya itu ada opsi value pilihan statusnya ada belum menikah dan ada juga menikah. Nah, di select. Nah, jadi itu untuk menutup dari pilihan opsi yang buat tadi. Nah, selanjutnya ke div yang selanjutnya kita ada di slide 117 ini ada div kelas di mana ada kewarganegaraan, mata kuliah, musik, film favorit. Nah, itu tuh termasuk dari yang bagian label atau bagian yang akan kita inputkan di dalam grup ini sendiri. Nah, sedangkan ini untuk P tadi fungsinya itu untuk paragraf baru di mana saya memasukkan itu foto KPM. Nah, ini untuk berada di kiri dari paragraf itu sendiri. Nah, jadi untuk type-nya itu saya masukkan yaitu file, berupa file ya. Nah, untuk berupa file itu jadi namanya itu nanti misalkan input KPM. Nah, itu untuk KPM-nya. Nah, misalkan untuk selanjutnya ada harapan masa depan. Jadi, dia itu menuliskan labelnya itu text area. Jadi, text area itu bisa kita inputkan teksnya itu secara panjang atau banyak. Nah, ada button type itu jadi untuk tombol submit biodata kita. Nah, jadi kita harus mensubmitnya untuk mengetahui apa saja yang telah kita inputkan. Nah, kalau dia belum ada salah satu yang diinputkan, maka dia akan mengalihkan atau menyuruh kita mengisi dari input yang telah kita masukkan tadi. Nah, jadi dia akan memberitahu kita bagian input mana yang akan kita masukkan. Nah, selanjutnya ada formulir, yaitu untuk menutup form formulirnya. Sedangkan di garing div ini untuk menutup div kontainernya. Nah, ini dari line 128. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian line selanjutnya di mana kita mengetahui itu hasil dari biodata itu sendiri. Nah, ada div class container, reset container. Yang reset container ini yaitu untuk membuat div menampilkan hasil biodata dengan ID-nya result. Jadi harus berupa hasil biodatanya itu sendiri. Nah, untuk di bagian H2-nya itu saya inputkan hasil biodata saya, Mertasya Aprilia, dan juga untuk page strong-nya itu di mana yaitu page strong-nya itu kita harus menampilkan nama lengkap, hobi, cita-cita tadi, tokoh inspiratif, warna favorit, makanan, minuman, nomor telepon, email, Instagram, jenis kelamin, TikTok, tinggi badan, berat badan, golongan darah, tempat lahir, status kewarganegaraan, mata kuliah, musik favorit, film favorit, foto KPM, dan juga harapannya. Jadi maksudnya di sini tuh kita di strong ini maksudnya kita tuh harus menginputkan data itu secara menyeluruh. Jadi fungsinya strong tadi kita bisa menginputkan data itu
secara keseluruhan. Nah, jadi tidak ada yang tidak kita isikan. Nah, jadi itu untuk mengetahui strong tadi untuk mempertegas apa yang akan kita masukkan di dalam formulir pendaftaran ini atau formulir biodata ini. Nah, setelah masuk ke form hasilnya ini, kita nanti tahu apa saja yang telah dihasilkan dari ini. Misalkan, dia harus be strong. Jadi kita tuh untuk mempertegas dari apa yang akan kita masukkan. Jadi paragraf baru dengan mempertegas apa yang akan kita masukkan. Contohnya nama lengkap. Nah, span ID itu misalkan kayak kita tuh mengetahui resort harus nama lengkap itu yang kita masukkan. Nah, seperti sama sampai ke 20 biodata ini. Nah, selanjutnya ditutup dengan div untuk menutup kontainer hasil biodatanya itu sendiri. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi kita tuh harus mengetahui apa saja akan kita masukkan atau yang kita inputkan. Nah, selanjutnya ada di script. Nah, script itu atau tadi kita langsung ke membuka blok JavaScript-nya itu. Nah, untuk fungsi login, di mana itu fungsi loginnya itu untuk memeriksa login. Nah, dari misalkan di line ini, di mana untuk mengecek apakah username dan password itu benar, dan mengubah tampilan dari form login ke form biodata. Jadi, kita misalkan nih, kita tahu bahwa fungsi login ini untuk memeriksa itu. Jadi, kita itu masuk kepada memvalidasi username dan passwordnya itu. Nah, jadi ini konstan username-nya itu bentuknya ke dokumen get element ini untuk username dan password value. Nah, sedangkan untuk memvalidasi username dan passwordnya ini kita bisa jika kita mengetikkan usernya itu di username-nya itu user dan juga passwordnya itu password, maka dia akan login. Nah, sedangkan kalau dia tidak mengetikkan username dan juga password, maka dia username atau passwordnya itu salah. Nah, ini untuk bagian penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk kalau dia salah untuk mengembalikannya, mencegah refresh halaman. Jadi dia tidak akan terrefresh kalau dia nanti halaman itu benar atau halaman itu nanti salah. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan biodata setelah biodata itu disubmit. Nah, jadi fungsi show biodata itu kayak fungsi untuk menampilkan hasil biodata setelah biodata itu disubmit. Mengambil data dari form biodata dan menampilkannya di research container. Nah, maksudnya ini pada fungsi ini. Nah, dilanjutkan misalkan tadi di bagian fungsi loginnya tadi, kita tahu bahwa fungsi loginnya tadi untuk ngambil nilai info dari filenya username. Nah, sedangkan di konstanta passwordnya itu, atau yang username itu, jadi kita mengambil info dari yang file passwordnya juga. Nah, sedangkan untuk mengecek apakah username dan password itu dimasukkan dengan yang diharapkan, username user, dan juga si password tadi, maka dia di dalam dokumen .get element by id login container .style .display yang non ini, dia itu menyembunyikan form login dengan mengubah displaynya menjadi non. Sedangkan yang untuk yang bagian bawahnya dokumen ini artinya dia itu menampilkan form biodata dengan mengubah displaynya menjadi block. Nah, lanjut kalau else itu jika username atau passwordnya salah, dia akan menampilkan pesan alert. Alert ini kan yang username atau passwordnya salah. Nah, jadi kalau return false ini, dia mencegah formnya tidak melakukan submit secara default yang akan merefresh ke halaman. Nah, sedangkan fungsi tadi, fungsi dari show biodata ini, di mana fungsinya itu untuk yang host nama lengkap dokumen get element ini, yang elemen by ID cita-cita value itu artinya dia mengambil nilai dari input nama lengkap ini. Nah, sedangkan yang hobi artinya dia mengambil nilai input dari yang hobi ini, get element by ID hobi. Nah, sama untuk cita-cita juga dia ngambil nilainya dari input cita-cita. Nah, di mana
kalau misalkan dia nanti akan seluruhnya menampilkan apa yang telah dia inputkan, misalnya di nama lengkap, hobi di hobi, cita-cita, tokoh inspiratif nanti dia ngambil orang tokoh inspiratif, akan email, Instagram, TikTok, status, mata kuliah, musik, ataupun foto KBM itu dia ngambil dari yang apa yang telah kita inputkan. Jadi di line 176 sampai line 198 itu ada apa saja yang telah kita inputkan pada sebelumnya, pada nilai yang telah kita masukkan. Nah, pada halaman line 201 sampai halaman line 223 ini di mana menampilkan data pada elemen hasilnya. Nah, misalkan dia itu tampilan hasil di container record. Jadi, misalkan dokumen dan elemen ini, misalkan inner text, kan kayak get element by ID, record nama lengkap, inner text ini, kayak nama lengkap ini, yaitu dia tuh menggunakan nilai dari nama lengkap itu. Misalkan mengisi elemen nilai ID, reset nama lengkap menggunakan nilai dari nama yang lengkap ini. Jadi kayak dia itu menghasilkan dari yang telah kita inputkan tadi. Nah, sama tiap elemen spam ini di bagian hasil ditampilkan dengan data yang sesuai input dari form biodatanya. Jadi, ini adalah tampilan-tampilan yang telah kita inputkan tadi. Jadi, nanti dia bisa jadi dia akan menampilkan seluruh tampilan yang telah kita inputkan ini. Nah, jadi misalkan dari dokumen .get element by ID, refer hobi, inner text, nama lengkap, nanti artinya dia akan menampilkan yang kontainer nama lengkap. Kalau dia hobi, dia nampilkan hobi, cita-cita juga, yang inspiratif juga, ataupun warna favorit, makanan favorit, yang Instagram. Nah, dari yang kurang lebih ada 23 biodata ini, dia tampilkan seluruh biodata yang telah kita inputkan tadi. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri, karena ini juga sama, keterangannya fungsinya sama, cuma membedakan tadi biodata apa yang telah kita inputkan. Dan terakhir yaitu untuk menyembunyikan form dan tampilan hasil biodata. Nah, jadi dia menyembunyikan formulir itu dan dia akan nampilin, kurang lebih akan nampilin biodata di dokumen get element by ID biodata container ini atau style display none ini, maka dia menyembunyikan form biodata dengan mengatur display menjadi none. Sedangkan yang dokumen .get element by ID resort container .style .display dia ngeblok, artinya dia menampilkan hasil biodata dengan mengatur displaynya menjadi blok. Jadi dia bisa saja menyembunyikan atau saja dia bisa menampilkan hasil biodata ini. Nah, ini untuk line terakhir yaitu di line 229 ini, di mana yaitu return false ini untuk mencegah halaman agar tidak di-refresh ketika form biodata disubmit. Nah, sedangkan untuk ini kurung awal tutup tuh artinya dia menutup dari yang apa yang telah kita inputkan tadi pada bagian function show biodata untuk menampilkan biodata. Nah, setelah itu ke line 231 di mana garis script yaitu untuk menutup blok script yang berisi kode JavaScript tadi. Sedangkan di garis body yaitu untuk menutup elemen body yang mencakup seluruh konten halaman. Dan untuk .html atau garis HTML itu menutup elemen HTML yang menandakan akhir dari dokumen HTML itu sendiri. Jadi dari seluruhnya ini, kode ini memuat halaman web dengan formulir login sederhana dan formulirnya biodata. Nah, jadi kita harus login dengan username dan password yang benar untuk kita bisa membuka formulir tersebut. Nah, setelah mengisi dan mengirim formulir, data akan ditampilkan di halaman sebagai hasil biodata. Nah, ini mungkin untuk biodatanya tadi. Nah, kita lanjut saja langsung ke bagian webnya, tampilan webnya. Ini ada tampilan dari web yang telah kita masukkan tadi, karena kita masukkan tadi warnanya warna biru, dan juga untuk login warna biru, serta tulisannya warna hitam, dan bagian teksnya warna hitam. Misalkan kita masukkan tadi untuk user, kan tadi harus user, dan juga tulisan passwordnya harus password. Bisa huruf kecil semua, karena tadi kita harus mengetikkannya huruf kecil semua, user dan juga password. Nah,
kita enter. Nah, ini untuk tampilannya itu formulir biodata Marta Syabda. Nah, ini batas di submit. Nah, jadi ini kurang lebih ada sekitar 23 biodata yang akan kita inputkan. Misalkan nama lengkap, misalkan Martasya Aprilia. Nah, ini kan untuk formulir biodata tadi ada kan untuk bagian ini formulir biodata Martasya Aprilia. Untuk nama lengkapnya misalkan Martasya Aprilia hobi, misalkan menari. Hobinya misalkan menari. Cita-cita misalkan pegawai bank misalkan. Nah, terus tokoh inspiratifnya misalkan Najwa Shihab, misalkan Najwa Shihab atau R.A. Kartini. Terus warna favorit, misalkan saya suka biru, warna favoritnya. Makanan favorit saya, misalkan saya menginputkan makanan favorit saya, misalkan seblak. Minuman favorit saya misalkan boba, misalkan. Terus nomor telepon saya, misalkan 8085709462752. Nah, terus email saya, misalkan saya ketikkan ini martasya5@gmail.com. Instagram saya boleh nanti diikuti ya, Martasya Aprilia. Ini untuk Instagram saya boleh diikuti ya teman-teman, nanti bisa saya follow. Nah, untuk TikTok saya, misalkan TikTok saya itu Martasya Aprilia. Nah, untuk jenis kelamin tadi ada pilihan ya, laki-laki dan juga perempuan. Ini saya ketik perempuan. Akun TikTok saya. Nah, ini untuk tinggi badan saya, kurang lebih saya tingginya 158. Berat badan saya kurang lebih sekitar 47, 46. Golongan darah saya itu AB, dan juga tempat lahir saya di Meranjat Hilir. Pada saya belum menikah, kita pilih. Nah, dan juga ini warga negara negara Indonesia. Nah, mata kuliah favorit, misalkan saya ketikkan itu untuk sekarang Pancasila ya. Simple kan mata kuliahnya. Nah, untuk musik favorit, misalkan jumlah musiknya tuh genre pop galau. Film favorit misalkan film favorit tuh nggak ada ya sebenarnya, tapi film favoritnya genre komedi aja, genre komedi. Terus misalkan foto KPM, saya isi misalkan foto ini misalkan. Terus harapan masa depan, semoga saya lulus tepat waktu, nilai memuaskan, dan juga semoga saya cepat dapat kerjaan, sehat walafiat, dan kita membanggakan kedua orang tua saya, dan serta kita semoga sukses dunia akhirat. Amin. Nah, jadi misalkan kita isi biodatanya seperti ini ya. Misalkan kita isi biodatanya itu formulir biodata Martasya Aprilia. Nama lengkap saya, hobi saya, cita-cita saya,
tokoh inspiratif, warna favorit, tentang makanan favorit, minuman favorit, nomor telepon, ada juga email, Instagram, TikTok, akun TikTok ya, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, golongan darah, tempat lahir, status, status perkawinan ya, kewarganegaraan, mata kuliah favorit, musik favorit, film favorit, terus jangan foto KPM dan juga harapan masa depan. Nah, ini mungkin ya, semoga saya cepat waktu, nilai memuaskan, dan juga semoga saya cepat dapat kerjaan sehat walafiat dan bisa membanggakan kedua orang tua saya, serta semoga sukses di dunia akhirat. Amin. Nah, jadi ini ada kurang lebih 23 biodata yang telah saya inputkan. Nah, tetapi ini ada nama lengkap dan juga nomor telepon tuh kayak opsional, bisa diisi ataupun bisa tidak. Nah, selanjutnya kita kirim. Nah, nanti dia pasti di sini muncul yaitu ini. Nah, untuk data kita isi tadi kan HTML ini saya isi tadi. Nah, jadi telah terkirim. Nah, nanti dia akan kembali ke login lagi karena ini telah di-save di bagian biodata ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.